Hai mahasiswa, apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat. Kita memasuki sesi ketujuh. Ini sudah sebentar lagi akan selesai ya. Karena mata kuliah kita akan berlangsung sampai sesi 8. Baik, pada sesi ini fokus pembelajarannya itu adalah pembiayaan usaha. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan bagaimana usaha itu ya mendapatkan modal, mendapatkan suntikan modal atau bagaimana meningkatkan modal. Nah, tentu nanti kita akan belajar di sini ya bagaimana memahami apa sih sebenarnya pembiayaan usaha itu. Sumber-sumber pembiayaan ya, ada sumber pembiayaan dari bank tentunya, ada sumber pembiayaan dari non lembaga keuangan, ada sumber pembiayaan yang mungkin kita kenal sekarang ada financial teknologi ya, fintech ya, atau dari sumber-sumber yang lainnya ya, bahkan bagaimana sumber pembiayaan ya dalam bentuk go public ya, menjual saham ya, obligasi dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi Anda menulis ya, berpartisipasi dalam diskusi atau membuat makalahnya itu dengan cara yang terstruktur ya, ada prolognya, ada analisisnya, dan ada kesimpulannya. Dan yang bagus tentunya di dalam diskusi ini, karena sebenarnya kan diskusinya modelnya itu tidak mungkin seperti diskusi di dalam acara-acara TV misalnya ya, yang panjang lebar begitu ya. Kita paling cuma 1-2 kali melakukan respon, karena tentu waktu yang menentukan ya, kita dibatasi oleh waktu. Nah, tapi pada prinsipnya ya, bahwa Anda tentu harus menjadikan modul itu sebagai pegangan utama ya. Karena bagaimanapun nanti kalau ujian akhirnya sudah Anda hadapi, nah itu sebenarnya sumber utamanya dari modul ya. Dan tentu saja juga gunanya latihan-latihan yang selalu ada tiap sesi itu adalah untuk mempertajam ya ingatan Anda agar itu memudahkan Anda menjawab. Karena ya cara kerja ujiannya itu adalah bagaimana Anda menguasai isi modul itu ya. Dan tentu saja ada referensi-referensi lain yang bisa menjadi tambahan. Nah, pada akhirnya saya ingin mengingatkan bahwa jangan copy paste, jangan Anda meniru punya teman Anda. Anda harus punya partisipasi tugas yang orisinil ya, tentu saja dengan cara menulis yang ilmiah ya. Pastikan referensinya ditulis dengan baik ya, pastikan Anda punya rumus, ada prolog, ada analisis ya, ada kesimpulan. Saya kira itu saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat dan sukses.